Niki ngilan kedok lagi makame rondo lagi ngidul titik. Niku wingit Mbah memang. Ya wingit ya sabene. Dan diduga beliau merupakan istri dari seorang petinggi atau administrator perkebunan Belanda di kawasan Sumberlumbu ini, teman-teman. Cukup besar sekali ya ukuran makam beliau ini. Ya, bercatkan warna putih. Di sini ada tulisannya ya, Caroline Laus Frederica van Stockum ya. Sumberlumbu. Nggih. Sumberlumbu kidul napa Sing mriki. loji? Nggih, wonten makam nggih loji niku. Loji. Sing wonten makame niku lho, Mbah. Makame loji to. Makam nggih, Noni Londo nggih. Nah niki ngilan kedok lagi makame rondo lagi ngidul titik. Niku wingit Mbah memang. Ya wingit ya sabene. Sampeyan daleme nggih pundi? Jombang kula Mbah. Jombang. Kuburan rondo. Londo Noni. Noni. Niku tasik lurus. Nyonya Nyonya rondo. kok saged kiambakan ngoten nggih. Lagi cukup sabene. Mriko lurus terus Nggih. Mbah Ya iki mungkin lurus. ketemu punan. Mumpun mungkin lagi enten radosan ngidul, radosan etane griya. Enten griya majeng ngaler ngoten etane griya ngidul titik ngguri omah. Oh mingkinge nggih. Nggih, ngguri omah. Nggih. Matur Mbah nuwun Nggih, Mbah. nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, itu dulu warisan kuno. Di kesempatan sore kali ini saya berada di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan di penelusuran sore kali ini saya akan mengajak dulu warisan kuno untuk berkunjung ke salah satu makam, teman-teman ya. Makam ini merupakan makam dari Noni Belanda ya. Yang letak lokasinya ini, teman-teman, berada tepat di pinggir jalan desa, teman-teman ya. Jadi yang bikin aneh, makam ini itu hanya ada satu saja, teman-teman ya. Biasanya kan kalau makam ya identiknya kan makam itu, kalau makam Belanda itu kan ada jumlah ya berapa itu, tapi ini hanya satu. Yang lokasinya ini berada di sebuah pinggir jalan, teman-teman. Nah, itu sudah kelihatan dari sini ya, teman-teman ya, makamnya. Juga dekat dengan sebuah sumber, teman-teman, yaitu sumber Lumbu ya kalau nggak salah. Jadi akses untuk menuju ke makam ini kita harus melewati sebuah jalan ya, itu seperti ini jalannya, tidak terbuat dari aspal melainkan pasir ya. Ataukah mungkin dulunya ini sebuah aspal, terus kan tahun 2014 itu ada letusan Gunung Kelut, mungkin aspalnya itu sudah tertutupi oleh ini pasir bekas dari lahar Gunung Kelut. Terus melewati sebuah area perkebunan tebu, teman-teman. Jadi agak sedikit gimana ya, teman-teman ya, ada kok di map kalau nggak salah akses untuk menuju ke makam Noni Belanda ini. Nah ini ya, kita sudah berada di depan makamnya ya. Jadi menurut cerita makam ini itu makam dari Caroline Laus Frederica van Stockum ya, teman-teman. Beliau lahir pada tahun 1861 dan meninggal pada tanggal 22 April 1887, teman-teman, di Sumber Lumbu ya, Ngancar, Kediri, teman-teman. Jadi beliau meninggal berdasarkan sejarah, teman-teman, itu saat melahirkan putranya, teman-teman. Jadi saat beliau melahirkan putranya itu beliau meninggal, terus dimakamkan di sini, teman-teman. Dan diduga beliau merupakan istri dari seorang petinggi atau administrator perkebunan Belanda di kawasan Sumberlumbu ini, teman-teman. Nah, cukup besar sekali ya ukuran makam beliau ini ya. Bercatkan warna putih ya, teman-teman ya. Terus di setiap sisi dari pojokan makam ini itu ada sudut seperti lancip segitiga ini, teman-teman ya.
Jadi makam ini ya kalau dihitung-hitung sudah puluhan tahun teman-teman. Yang anehnya ini kok berada di tengah perkebunan tebu dan pinggir jalan raya. Ratusan. Ternyata ratusan teman-teman. Jadi makam ini tuh sudah ratusan tahun lah. Ini loh, ada motif naga teman-teman di pagarnya. Apa ini sebutannya ya? Seperti pagar soalnya ya. Di sini ada tulisannya ya. Caroline Laus Frederica van Stockholm ya teman-teman. Dan ada tulisan lagi di bawahnya itu Ten Hounds dan Harman ya. Sayangnya tulisannya ini tidak segitu jelas teman-teman. Mohon maaf apabila penyebutan saya keliru ya. Soalnya ini kan sudah pecah, terus banyak tulisan yang hilang ya. Jadi hanya tersisa tulisan seperti itu saja. Dan mohon maaf apabila pengucapan saya keliru, soalnya saya juga tidak segitu mahir untuk berbahasa Inggris, tapi saya suka teman-teman. Tapi saya suka bahasa Inggris, tapi tidak segitu lancar lah ya teman-teman ya. Ini ada ukiran lagi, bunga-bunga ya teman-teman ya. Bercatkan warna putih. Gak tahu ya, kalau makam-makam Belanda terus makam Cina itu loh, kok bau besar seperti ini? Atau maknanya apa teman-teman ya? Coba kita akan berkeliling. Jadi makam ini merupakan istri dari seorang pejabat atau petinggi dari pemilik pabrik gula ya. Soalnya kan di sini juga mungkin ada salah satu pabrik gula terbesar ya di Kediri itu. Letaknya di mana? Soalnya saya setiap perjalanan menuju ke sini itu melewati sebuah perkebunan tebu teman-teman. Dan ini letak lokasinya mungkin di tengah-tengah ya, di tengah-tengah perkebunan tebu ini teman-teman. Seperti ini ya. Besar di bawah naungan pohon. Pohon apa ini ya? Nggak tahu ini pohon apa teman-teman, besar sekali. Nggak tahu kalau malam hari ini kelihatan angker atau tidaknya teman-teman. Ini tepat jam 5 ya. Jadi nuansananya agak sedikit mencekam, tapi untung saja ini kan dekat dengan jalan. Ini masih ada lalu lalang orang lewat, jadi nuansa tidak segitu terasa angkernya. Nggak tahu kalau malam hari. Soalnya ini tidak ada lampunya dan tepat berada di tengah-tengah seperti ya perkebunan tebu itu teman-teman. Nah, ini kan seperti ini makam beliau. Jadi sejarah lengkapnya saya juga kurang tahu. Menurut warga tadi ya sudah ada sejak zaman dahulu makam beliau ini teman-teman, disemayamkan di sini. Dan mungkin segitu saja ya sedikit informasi tentang makam Noni Belanda ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.